Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK khususnya bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, soal yang akan kita bahas di sini yaitu soal dengan bentuk hubungan antara dua kuantitas. Nah, bentuk mencari hubungan antara dua kuantitas ini selalu keluar di setiap tahunnya. Untuk itu, silakan simak video ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kamu agar video ini dapat lebih bermanfaat lagi dan kamu dapat update video terbaru dari kami. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu soal UTBK yang keluar di tahun 2018. Nah, bentuk soal seperti ini, pertama kita langsung lihat pada tabelnya. Nah, tabelnya di sini ada kolom P dan kolom Q. Artinya P itu sama dengan jumlah nilai 2 tertinggi dan Q itu sama dengan 18. Kemudian kita baca informasi yang di atas tabel. Hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan adalah. Nah, artinya sini kita mencari hubungan antara P dan Q yang sesuai dengan option yang diberikan. Apakah option A, B, C, D, atau E? Nah, untuk itu kita harus tahu berapa nilai P. Nah, nilai P itu sama dengan jumlah nilai 2 tertinggi. Oke, kita baca soalnya. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Jika median data tersebut adalah 6 dan selisih antara kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4. Nah, maka di sini ada jangkauan, ada rata-rata, ada median, ada kuartil. Artinya di sini kita menggunakan materi statistika pada mata pelajaran matematika. Nah, ada di dalam statistika ada rata-rata, ada mencari jangkauan, ada mencari median, modus, kuartil, dan lain sebagainya. Nah, yang mana yang kita gunakan rumusnya? Yaitu yang sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Oke, nah kita baca kembali soalnya. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Berarti di sini yang diketahui pertama adalah nilai ujian 6 siswa. Berarti nilai ujian 6 siswa artinya N-nya itu sama dengan 6. Kita tulis N-nya sama dengan 6. N merupakan banyak data. Berarti banyak data nilai ujian siswa itu sama dengan 6. Nah, kemudian kita misalkan data tersebut yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kita urutkan dari terkecil sampai terbesar kita misalkan. Oke, kemudian rata-rata nilai ujian 6 siswa tersebut adalah 6. Berarti X barnya, nah, X bar itu sama dengan rata-rata, itu sama dengan 6. Nah, kita gunakan rumus rata-rata. Nah, rumus rata-rata secara umum yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai tambah Xn per N. Nah, ini secara umum. Nah, kita sesuaikan dengan data kita. Karena data kita ada 6, maka kita buat rumusnya menjadi X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 per N-nya per 6. Nah, oke. Kemudian, karena X barnya sama dengan 6, maka 6 ini kita substitusikan ke X bar, rumus X bar yang kita buat. Nah, oke, kita buat 6 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 per 6. Oke, kita selesaikan. Kita kali silang, 6 dikali 6 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6. Oke, selanjutnya 6 kali 6 sama dengan 36. 36 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6. Nah, oke. Selanjutnya tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan dan kita jabarkan. Maka kita buat persamaan ini misalkan dengan persamaan 1. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke yang diketahui di soal,
kita baca kembali, ini P itu tadi perintahnya jumlah nilai 2 tertinggi. Artinya di sini kita mencari jumlah nilai 2 tertinggi. Tadi kita lihat datanya, nilai 2 tertinggi yaitu jatuh pada X5 dan X6. Maka kita mencari nanti di akhir, yaitu mencari X5 ditambah X6 itu sama dengan berapa. Nah, oke. Paham ya? Kemudian balik ke soalnya, itu rata-rata sudah. Kemudian kita cari yang diketahui lagi, yaitu jangkauan. Nah, jangkauan dari data tersebut adalah 6. Nah, jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa adalah 6. Artinya jangkauannya sama dengan 6. Kita tulis jangkauannya sama dengan 6. Maka kita ingat kembali jangkauan itu apa? Jangkauan yaitu selisih data terbesar dengan data terkecil. Nah, maka bisa kita tulis di sini data terbesarnya adalah X6, data terkecilnya adalah X1. Maka kita tulis X6 dikurang X1 sama dengan 6. Oke, jika kita meninggalkan X1 sama dengan atau X1 saja di sebelah ruas kiri, maka kita selesaikan. Nah, X6, 6 kita pindah ke sebelah ruas kiri menjadi negatif 6. X1 kita pindah ke sebelah ruas kanan menjadi positif 1 karena dia negatif di sini. Maka ini artinya sama dengan X1 sama dengan X6 dikurang 6. Oke, ini kita misalkan dengan persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat yang diketahui lagi di soal, jika median data tersebut adalah 6, nah median. Oke, berarti median dari data tersebut yaitu sama dengan 6. Kita tulis mediannya sama dengan 6. Nah, kita ingat kembali median itu apa? Median dari data tunggal, nah data kita ini adalah data tunggal namanya. Maka untuk mendapatkan median dari data tunggal yaitu data yang berada di tengah setelah data diurutkan. Berarti data yang berada di tengah itu mana? Nah, maka untuk mencari median itu kita lihat jumlah datanya berapa atau banyak datanya berapa. Ada banyak data ganjil, ada banyak data yang genap. Nah, banyak data kita atau jumlah data kita itu adalah 6, yaitu genap. Maka kita bisa mendapatkan mediannya itu dengan cara membagi 2 data sama banyak. Nah, data kita bagi 2 sama banyak. Berarti gimana cara kita membagi 2? Oke, kita hitung dari kiri 1, 2, 3. Oke, di sini kita berarti dari X3. Kemudian dari kanan X6, X5, X4. Oke, berhenti di X4. Maka ini sudah sama banyak dari kiri, ini dari kanan, maka tepatnya yang di tengah-tengah yaitu di antara X3 dan X4. Nah, di sini. Oke, maka mediannya berada di antara data X3 dan X4. Maka untuk mencari berapa mediannya ini di antara X3 dan X4, kita bisa gunakan X3 ditambah X4 per 2. Atau rata-rata kedua data yang di tengah. Nah, rata-rata berarti kita bagi 2 di sini. Maka bisa kita tulis mediannya, median itu simbolnya adalah ME sama dengan, nah, 1/2 X3 ditambah X4. Nah, ini kan sama artinya dengan X3 ditambah X4 per 2. Oke, selanjutnya kita substitusi nilai median yang diketahui yaitu 6. 6 kita substitusikan ke dalam rumus median di sini. Jadi kita tulis 6 sama dengan 1/2 dikali X3 ditambah X4. Oke, kemudian kita kali silang, kita selesaikan 6 dikali 2 itu sama dengan 12, sama dengan X3 ditambah X4 dikali 1 ya, X3 tambah X4. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan ketiga kita. Nah, selanjutnya kita lihat apalagi yang diketahui. Selisih antara kuartil ke-1 dan ke-3 adalah 4. Berarti selisih, artinya di sini kita buat selisih kuartil itu sama dengan 4.
selisih kuartil ke-1 dan ke-3. Maka kita tulis artinya Q3 dikurang Q1 sama dengan 4. Maka di sini kita harus tahu berapa kuartil ke-3 dan berapa kuartil ke-1. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa kuartil kedua itu sama dengan median dari data tersebut. Berarti mediannya atau kuartil keduanya tadi sudah kita dapatkan yaitu di antara data X3 dan X4. Nah, itu mediannya. Nah, cara mencari kuartil ketiga dan ke-1 itu sama dengan caranya mencari mediannya, yaitu pertama kita buat mediannya itu di sini tadi atau Q2-nya. Nah, kemudian kita lihat untuk mendapatkan kuartil ke-1, maka kita lihat di sebelah kiri Q2. Nah, kita bagi dua data sama banyak. Berarti dari kiri ini misalnya 1, berarti di sini dari kanan itu X3-nya 1. Berarti yang di tengah-tengah adalah X2. Maka kita buat X2 inilah yang menjadi kuartil ke-1, jatuh pada X2 yang berada di tengah. Oke, selanjutnya untuk Q3 sama seperti kita mendapatkan Q1, yaitu kita lihat data yang di sebelah kanannya Q2. Nah, kita lihat datanya kita bagi 2 sama banyak, dan Q3 itu jatuh pada data yang berada di tengah. Maka yang berada di tengah adalah X5. Maka ini sebagai Q3. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita substitusikan Q3 itu X5 dan Q1 itu adalah X2. Maka kita tulis Q3 itu X5 dikurang Q1-nya adalah X2 sama dengan 4. Oke, kalau kita meninggalkan X2 sama dengan, atau kita meninggalkan X2 di sebelah ruas kiri, menjadikan X2 sama dengan, maka kita selesaikan persamaan ini menjadi, nah X5, 4 kita pindah ruas kiri menjadi negatif 4, X2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif X2 karena dia negatif, ini tanda kurang, maka ini sama artinya dengan X2 sama dengan X5 dikurang 4. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 4. Oke, karena semua yang diketahui di soal telah kita selesaikan atau telah kita buat, maka kita pakai persamaan yang pertama. Nah, ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 sama dengan 36 untuk mendapatkan jumlah nilai 2 tertinggi, yaitu X5 ditambah X6. Nah, maka kita substitusikan pertama X1 ini yang telah diketahui di persamaan yang kita peroleh, yaitu persamaan 2. X1 sama dengan X6 dikurang 6. Maka kita tulis X1 kita ganti menjadi X6 dikurang 6. Kemudian X2 itu kita dapatkan di persamaan yang keempat, X5 dikurang 4. Maka kita ganti ditambah X2-nya ini X5 dikurang 4. Kemudian ditambah X3 ditambah X4. Nah, X3 ditambah X4 juga kita sudah dapatkan di persamaan ketiga, yaitu sama dengan 12. Maka kita tulis ditambah 12. X3 ditambah X4 itu 12. Nah, kemudian ditambah X5 ditambah X6 sama dengan 36. Oke. Selanjutnya kita lihat yang sama-sama konstanta kita jumlahkan. Negatif 6 dikurang 4 ditambah 12. Berapa? Nah, 2 ya. 2 kita tambah, kemudian yang sejenis kita jumlahkan. Nah, di sini ada X5, positif X5 ditambah X5. Berarti 2X5. Kemudian X6 ditambah X6, 2X6, sama dengan 36. Oke, 2 kita pindah ruas ke sebelah ruas kanan, menjadi 2X5 ditambah 2X6 sama dengan 36 dikurang 2. Oke, selanjutnya, karena kedua buah suku di sebelah ruas kiri ini mempunyai koefisien sama-sama 2 ya.
Di sini koefisien X5-nya yaitu 2. Di sini koefisien untuk X6-nya juga 2. Maka kita faktorkan atau 2 ini bisa kita keluarkan. Nah, kita keluarkan, kemudian kita kali dengan X5 ditambah X6. Nah, 2 dikali X5, 2X5. 2 dikali X6, 2X6. Sama dengan 36 dikurang 2, yaitu sama dengan 34. Oke, kemudian 34 kita bagi dengan 2. Nah, X5 ditambah X6, 34 per 2. 34 per 2 yaitu sama dengan 17. Maka jumlah nilai 2 tertinggi yaitu X5 ditambah X6 yaitu sama dengan 17. Sehingga nilai P itu 17 kita peroleh. Kemudian nilai Q-nya sama dengan 18. Maka hubungan yang tepat antara P dan Q yaitu P-nya kecil dari Q. Jadi yang benar itu adalah option yang A. Oke, paham ya? Nah, oke, kalau paham kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal UTBK yang keluar di tahun 2019. Oke, soal UTBK, nah ini keluar di tahun 2019, sama seperti yang tadi karena bentuknya sama, mencari hubungan antara dua kuantitas. Nah, pertama kita langsung lihat ke tabelnya. P sama dengan determinan matriks C dan matriks D. Dan Q itu sama dengan 84. Maka yang diketahui di soalnya, matriks C sama dengan 2135. Nah, matriks C ini dia berukuran 2 kali 2. Dan matriks D juga berukuran 2 kali 2. Entry-nya 66072. Jadi di sini karena si P ini ya itu sama dengan determinan matriks C dan matriks D, maka kita menggunakan materi determinan, mencari determinan dari sebuah matriks. Oke, ingat ada sifat di determinan, mencari determinan dari sebuah matriks, yaitu determinan matriks A dan B sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Nah, ini bentuknya sama dengan bentuk mencari P, yaitu determinan matriks C dan matriks D. Nah, berarti di sini langkah pertama kita yaitu mencari determinan matriks C, kemudian mencari determinan matriks D. Maka untuk mencari determinan matriks yang berukuran 2 kali 2, nah itu kita mengalihkan diagonalnya. Nah, diagonal utama kita kalikan, kemudian kita kurang dengan diagonal selanjutnya. Perkaliannya. Oke, gimana? Kita buat determinan matriks C yaitu 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 1. Oke, 2 dikali 5 itu sama dengan 10, dikurang 3 kali 1 itu sama dengan 3. Hasilnya 10 kurang 3 sama dengan 7. Kemudian kita cari determinan matriks D. Nah, kita buat determinan matriks D yaitu 6 dikali 2 dikurang 7 dikali 0. Oke, 6 dikali 2 dikurang 0 dikali 7. Nah, sama saja ya. Maka hasilnya 12 dikurang 0 dikali 7 sama dengan 0. Maka 12 dikurang 0 sama dengan 12. Nah, maka kita bisa mendapatkan determinan dari matriks C dan matriks D, yaitu menggunakan sifat yang ada di atas ini. Nah, oke. Determinan matriks C dan matriks D sama dengan determinan matriks C dikurang determinan matriks D. Oke, kita sudah dapatkan determinan matriks C itu sama dengan 7 dikali determinan matriks D yaitu 12. Maka 7 dikali 12 sama dengan 84. Sehingga nilai P-nya kita peroleh 84 dan Q-nya sudah diketahui juga 84. Maka P-nya ini sama dengan Q. Artinya di sini hubungan yang tepat yaitu pada option yang C, yaitu P sama dengan Q.
Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini diambil dari FR UTBK 2020 tahun 2020. Oke, seperti yang tadi, karena bentuknya itu bentuk mencari hubungan antara dua kuantitas, kita langsung pertama menuju ke tabelnya. Nah, tabel di sini ada kolom P, yaitu sama dengan banyak susunan 3 orang duduk pada kursi yang disediakan. Dan Q sama dengan 30 cara. Oke, banyak susunan. Nah, berarti kalau banyak susunan dari R objek, nah kita ingat materi apa? Nah, materi permutasi atau kombinasi. Nah, materi permutasi atau kombinasi. Oke, sebelumnya kita baca soal yang ada di atas. Tersedia 5 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi? Oke. Nah, sebelumnya tadi kita pakai materi apa? Materi kombinasi atau permutasi. Oke, kita tulis permutasi itu apa? Kita ingat kembali kombinasi itu apa? Permutasi adalah susunan objek dengan memperhatikan urutan. Nah, sedangkan kombinasi adalah susunan objek dengan mengabaikan urutan. Nah, jadi di sini kita pakai rumus yang mana untuk mendapatkan P ini? Apakah rumus permutasi atau kombinasi? Oke, dari cerita di soal ini, nah kita pakai permutasi atau kombinasi yang mana yang cocok? Apakah memperhatikan urutan? Apakah susunan objeknya mengabaikan urutan? Nah, oke, kita bikin ilustrasinya. Misalkan 3 orang yang duduk pada kursi itu yaitu si A, si B, si C. Oke, kemudian kita buat kursinya, kita misalkan ada kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat, kursi kelima. Nah, kita misalkan si A duduk di kursi yang pertama, si B duduk di kursi yang kedua, si C itu duduk di kursi yang ketiga. Nah, apakah sama artinya atau sama kita menghitungnya satu susunan gitu ya dengan ketika si B itu duduk di kursi pertama, si C itu duduk di kursi kedua, dan si A duduk di kursi ketiga. Nah, ini kita hitung satu susunan, yang posisi yang pertama, yang kedua ini kita hitung satu susunan, atau kita hitung 2 susunan. Kita hitung 2 susunan ya, karena berbeda. Si A duduk susunan yang pertama, si A duduk di kursi pertama, si B duduk kursi kedua, si C duduk kursi ketiga. Sedangkan susunan yang kedua, si B duduk di kursi pertama, si C duduk di kursi kedua, si A duduk di kursi ketiga. Artinya ini ya, susunan yang pertama ini kita hitung satu susunan, yang kedua ini kita hitung satu susunan lagi. Jadi mereka ini susunan yang pertama dan yang kedua ini adalah tidak sama. Nah, berarti kita pakai permutasi. Tetapi, jikalau si A duduk di kursi pertama, si B duduk di kursi kedua, si C duduk di kursi ketiga, itu sama saja artinya dengan si B duduk di kursi pertama, si C duduk di kursi kedua, si A duduk di kursi ketiga, itu kita hitung satu susunan. Seperti itu ya, kita hitung satu susunan, maka dia dinamakan masuk ke kategori kombinasi gitu. Nah, begitu ya. Artinya di sini permutasi dan kombinasi itu walaupun dia duduk di kursi yang susunan kursi yang sama, tapi orangnya berbeda tuh ya. Namun dihitung satu susunan, maka dia masuk ke kombinasi. Tapi kalau dihitung 2 susunan, maka kita masuk ke permutasi. Oke, sekarang kita tulis rumus permutasi. Permutasi R dari N objek, yaitu rumusnya sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Oke, yang sebagai R-nya di sini adalah 3, karena
kita mencari susunan 3 orang dari 5 kursi ya. Nah, yang N-nya adalah 5. Maka kita buat 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Itu sama dengan 5 faktorial, 5 dikurang 3, 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 dikali 1. Oke, 2 dikali 1-nya sama, berarti bisa kita coret. Maka tinggal 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 cara. Sehingga nilai P-nya di sini adalah 60 cara. Berarti hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q di sini adalah P-nya lebih besar dari Q, yaitu option yang A. Oke, kita masuk ke soal yang keempat, yaitu soal diambil dari FR UTBK tahun 2021. Oke, karena bentuk soalnya sama, yaitu mencari hubungan antara dua kuantitas. Pertama, kita langsung lihat ke tabelnya. Nah, tabelnya di sini, P itu sama dengan X, dan Q itu sama dengan 2/16. Nah, artinya di sini kita mencari nilai P itu sama dengan X itu berapa. Yang mana diketahui, kita lihat di soalnya, bilangan real X memenuhi persamaan berikut. Log 4X tambah 2 per 2X kuadrat sama dengan 1 dikurang log X. Nah, jadi di sini kita pakai materi logaritma. Ingat ya, berarti kita menyelesaikan persamaan logaritma yang diketahui. Oke, kita tulis log 4X tambah 2 per 2X kuadrat sama dengan 1 dikurang log X. Nah, sebelum kita selesaikan, saya ingat kembali bahwasanya ketika di atas log ini ya, nah ini ada angka ya biasanya di atas log sini sebelum lognya, itu nggak ada angkanya, artinya basisnya itu adalah sama dengan 10. Nah, di sini kan artinya basis ya. Atau letaknya juga bisa di indeks log, di bawah log ya, indeksnya. Nah, di sini kalau nggak ada angkanya, artinya dia 10 ya, itu sebagai basisnya sama dengan 10. Maka persamaan yang ini sama artinya dengan kalau kita tulis 10 log 4X tambah 2 per 2X kuadrat sama dengan 1 dikurang 10 log X. Nah, oke. Selanjutnya, kita menggunakan sifat logaritma ya, salah satu sifat logaritma. Kalau satu ini ya, kalau kita rubah menjadi log, itu kita pakai sifat A log A sama dengan 1. Nah, kita buat 1 ini karena di sini basisnya semuanya ini yang sebelah ruas kiri ini 10, basisnya sebelah ruas kanan lognya di sini juga 10, maka kita buat menjadi 10 log 10 sama dengan 1. Agar dia sama gitu ya. Maka kita ganti 1 ini menjadi 10 log 10 sama dengan 1. Oke, kita tulis. Nah, kita ganti 1 ini menjadi 10 log 10. Sehingga 10 log 4X tambah 2 per 2X kuadrat sama dengan 10 log 10 dikurang 10 log X. Oke. Nah, kemudian apalagi? Nah, kita lihat di sini bisa lagi yang di sebelah ruas kanan, kita bisa kembali menggunakan salah satu sifat logaritma, yaitu A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Nah, bentuknya ini sama dengan bentuk di sebelah ruas kanan. Maka kita bisa rubah menjadi, nah, 10 log 4X tambah 2 per 2X kuadrat sama dengan 10 log B per C. 10 per X. Oke, nah karena di sebelah ruas kanan dan kiri itu sama-sama memiliki 10 log. Nah, ini 10 log, maka 10 lognya, 10 log ini bisa kita coret gitu ya. Kita coret. Ops, ini X-nya nggak dicoret ya, 10 log saja yang dicoret. Oke, sehingga tinggal 4X tambah 2 per 2X kuadrat sama dengan 10 per X. Oke, kita selesaikan.
dengan kali silang. 4x tambah 2 dikali x. Nah, kemudian 10 dikali 2x kuadrat. Oke, kita kalikan ke dalam. X dikali 4x, yaitu 4x kuadrat. X dikali positif 2 ditambah 2x. 10 kali 2x kuadrat, 20x kuadrat. Oke. Nah, kita semua yang ada di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan. Sehingga ruas kirinya menjadi 0, sama dengan 20x kuadrat. 4x kuadrat pindah ke sebelah ruas kanan menjadi negatif 4x kuadrat. Positif 2x pindah ke sebelah ruas kanan menjadi negatif 2x. Oke, yang sejenis kita kurangkan 20 dikurang 4 yaitu 16x kuadrat. Maka kita tulis 0 sama dengan 16x kuadrat dikurang 2x. Nah, karena kedua suku ini sama-sama mempunyai variabel karena kedua suku ini ya variabelnya di sini yang variabel pertama x kuadrat, variabel yang untuk suku kedua ini yaitu x, artinya sama-sama habis dibagi x, maka x-nya bisa kita keluarkan nanti. Kemudian untuk koefisiennya, untuk suku pertama yaitu 16, suku kedua yaitu 2, maka sama-sama habis dibagi 2. Ya, maka 2 kita keluarkan. Oke. Nah, kita faktorkan ya. Berarti tadi sama-sama habis variabelnya sama-sama habis dibagi x, ya. X kuadrat bagi x sama dengan x. X bagi x itu 1, maka x-nya kita keluarkan. Nah, kita tulis x. Kemudian untuk koefisiennya sama-sama habis dibagi 2. 16 dibagi 2 habis, 2 dibagi 2 juga habis. Maka kita tulis 2x. Kita keluarkan. Kemudian untuk perkalian atau untuk faktornya atau untuk perkalian ke dalamnya yaitu 2x ini 16x kuadrat, artinya 16 dibagi 2 itu 8, x kuadrat dibagi x yaitu x. Nah, 8x dikurang, nah 2x per 2x itu 1. Nah, jadi kalau kita kalikan ke dalam hasilnya sama dengan yang di atas. 2x dikali 8x, 16x kuadrat. 2x dikali negatif 1 min 2x. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil nilai x untuk 2x sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan 0 untuk nilai x pertama. Kemudian untuk nilai x selanjutnya 8x dikurang 1 sama dengan 0. Maka 8x sama dengan pindah ruas ke ruas kanan, satunya negatif satunya jadi 1. Berarti x sama dengan 1 per 8. Artinya di sini x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 1 per 8. Nah, nilai P ada 2, yaitu P sama dengan 0, karena x-nya tadi sama dengan 0, atau P sama dengan 1 per 8. Nah, untuk yang ini. Nah, 1 per 8 ini juga bisa kita sama nilainya dengan 2 per 16 ya. Nah, sedangkan Q-nya itu tadi 2 per 16. Jadi, hubungan yang tepat di sini apa? Nah, karena nilai P-nya ada 2, kita tidak bisa mengatakan bahwa C ini lebih tepat P sama dengan Q, karena ada P yang senilai dengan 1 per 8, yaitu 2 per 16. Nah, di sini juga ada nilai P-nya sama dengan 0. Jadi, karena nilai P-nya ada 2, maka option yang tepat di sini, yang benar di sini adalah option yang E, yaitu informasi di atas tidak cukup untuk menjawab. Oke?